Otherworldly Evil Monarch, Bab 46, Judul, Mengalahkan Semak. Syukurlah, Gendut Tang memiliki saraf baja, hati yang besar, tubuh gemuk dan yang terpenting, sikap optimis terhadap kehidupan. Bahkan setelah mengalami sesi demi sesi omelan dan pemukulan, menjadi subjek gosip sampai ingin bunuh diri, selama dia kembali ke kamarnya sendiri dan tidur siang, dia akan membersihkannya dari sistemnya, mempertimbangkannya untuk semua menjadi bagian dari masa lalu. Jika ini adalah orang yang mudah depresi, maka talinya sudah digantung kencang di langit-langit dan orang tersebut sudah bereinkarnasi beberapa kali. Meskipun ini yang disebut sikap optimis untuk hidup, hati yang besar, saraf baja hanyalah cara yang lebih baik untuk menggambarkannya. Cara yang lebih keras untuk mengatakannya, dia hanyalah orang yang berwajah tebal dan tidak tahu malu. Akhirnya, si gendut ini bisa menggunakan festival musim gugur yang akan datang sebagai alasan untuk menyelinap dari rumahnya. Hal pertama yang dia lakukan setelah melarikan diri adalah mengeluh kepada Jun Xie. Secara kebetulan, Jun Xie sedang sibuk memikirkan apa yang telah dia dapatkan. Untuk Gendut Tang datang, mereka berdua cocok menuju ke pembentukan abadi mabuk untuk minum. Gendut Tang minum secangkir anggur, lalu menghela nafas 3 kali. Kemudian, dia mengulurkan jari telunjuknya yang seperti lobak ke langit dan mengeluarkan seteguk kutukan saat dia melampiaskan amarahnya. Meminum secangkir lagi, dia mengulangi. Lagi dan lagi. Intensitas yang begitu kejam, kebencian yang begitu dalam, kebencian yang dia lepaskan sama saja dengan wanita tua yang menjanda seumur hidup. Semua tamu di lantai atas mengerutkan kening. Bahkan pengawal di samping memiringkan kepala mereka, bertindak seolah-olah mereka tidak mengenalnya. Harus menemani tuan muda seperti ini hanya memalukan. Tuan muda Jun sendiri memutar matanya. Meskipun dia memiliki temperamen yang tenang, orang yang dikutuk si gendut itu termasuk dirinya. Namun, dia harus duduk di sini dan berpura-pura bahwa dia tidak tahu apa-apa, karena tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bagaimana mungkin dia tidak memutar matanya? Ku bilang, gendut, apa sebenarnya yang dicuri dari rumahmu? Dengan kamu mengutuk dengan kepahitan seperti itu, aku tidak lagi memiliki mood untuk minum lagi. Jun Xie melihat secangkir anggur di hadapannya. Dia benar-benar tidak tahan, dikutuk adalah satu hal, lagi pula dengan temperamennya yang tenang sesuatu seperti itu bisa diabaikan dengan mudah. Sebaliknya, anggur dibuat sedemikian rupa sehingga aromanya dapat menyerang hidung seseorang, namun terasa seperti air. Meminumnya tidak membuat orang merasa mabuk sedikit pun dan rasanya seperti air beras. Jika Jun Xie memberikan evaluasinya tentang anggur ini seperti wanita yang tubuhnya bahkan lebih gemuk dari Tang Yuan, yang menggunakan sebotol parfum inferior dan kedaluarsa di seluruh tubuhnya. Setelah meminum anggur ini, Jun Xie tidak bisa membantu tetapi mengingat anggur Old Song dari malam hujan lebat. Jun Xie sekarang merasakan kerinduan akan anggur yang pernah dianggapnya sebagai sampah. Inilah yang disebut orang mati harus dibandingkan dengan orang mati lainnya. Yang hidup harus dibandingkan dengan orang yang hidup lainnya. Anggur adalah sesuatu yang sulit untuk ditelan Jun Xie dan tidak bisa menahan lilin untuk anggur kelas atas dari kehidupan masa lalunya. Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti. Kata-kata pria itu saat itu tentang bagaimana anggur ini adalah anggur langka di ibu kota ini dan dijual dalam jumlah terbatas sebenarnya. Kebenaran, Jun Xie tiba-tiba teringat bahwa dia telah menyeduh anggur. Setelah menyisihkannya untuk fermentasi berlangsung, dia benar-benar melupakannya. Menghitung hari, aku seharusnya bisa mengeluarkannya dalam waktu beberapa hari. Aku harus segera menyelesaikan anggur ini. Biarpun bukan untuk menghasilkan uang, setidaknya aku harus melakukannya demi diriku sendiri. Jika aku harus terus minum minuman keras semacam ini, bagaimana aku bisa hidup? Begitu aku mengeluarkan anggur dari fermentasi, aku juga akan menjual dalam jumlah terbatas. Dasar bajingan, 10.000 liang perak per kendi. Suka atau tinggalkan, jika kamu tidak ingin membeli maka tinggalkan saja. Aku akan meminum semuanya sendiri. Jika aku tidak bisa menyelesaikannya maka aku hanya akan memberi makan babi. Dasar bajingan, hanya mengatakan itu rasanya tak tertahankan. Dia berpikir kejam pada dirinya sendiri sambil mencium cangkir anggur, sampah. Dengan temperamen sesatnya, memberi makan babi bukanlah kemungkinan yang dibuat-buat. Tang Yuan berhenti. Wajahnya yang gemuk dan gemuk, sebanding dengan telur rebus terukir dengan ekspresi bengkok.
Tuan muda ketiga, saudaraku, aku benar-benar mengalami saat yang menyedihkan. Para bajingan itu, tidak bisakah mereka membawa bencana ini ke orang lain? Kenapa harus aku? Sialan 18 generasi leluhur mereka. Senior ini akan memusnahkan mereka selamanya. Dan kemudian ada pencuri terkutuk. Mereka adalah orang-orang yang mencuri barang-barang itu. Mengapa kakekku memilih aku? Aku mengutuk mereka. Senior ini mengutuk mereka untuk menjadi lumpuh selamanya. Semakin banyak dia berkata, semakin dia gelisah. Tang Yuan berdiri dengan gelisah, membanting kakinya ke bawah, membawa gelombang gendut yang mengamuk ke atas kursi tempat dia duduk. Potongan gendut di tubuhnya melonjak luar biasa saat dia meraung keras ke langit. Untungnya, kursi di Drunken Immortal Establishment cukup layak dan mampu menahan berat penuh gendut ini. Jun Xie akan kehilangan dirinya sendiri. Dia menyangga telapak tangannya ke wajahnya, merasakan keinginan untuk pergi. Bersama dengan gendut ini terlalu memalukan. Keseluruhan lantai 3 dari Drunken Immortal Establishment tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang menoleh, mengamati tumpukan gendut yang bergetar karena gelisah. Terengah-engah, Tang Yuan melepaskan kakinya dari kursi, duduk kembali tanpa menyekanya, dan mulai minum dengan keras lagi. Tuan muda ketiga, barang yang hilang dari keluargaku kali ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tang Yuan memutar wajahnya. Karena barang ini, hidupku seperti neraka selama 5 hari terakhir. Orang tuaku memberi aku setidaknya 10 kali lebih pemukulan. Kakekku dengan kejam memukuliku dengan tongkat besar bahkan ketika dia mengejarku. Lihat aku, apa menurutmu aku bisa lari cepat? Saudaraku, lihat aku. Aku sekarang kurus seperti kuda. Tang Yuan dengan sedih mengukur tubuhnya saat dia duduk di kursi. Gendut perutnya yang lembut jatuh, menutupi lututnya. Kamu benar-benar telah kehilangan banyak berat badan. Jun Xie berbicara menentang hati nuraninya, dan kemudian menambahkan. Melihat berat badanmu turun begitu banyak, wajahmu sama sekali tidak ada kerutan. Tang Yuan mengeluarkan pei. Dia awalnya ingin memicu keingintahuan Jun Xie, tetapi Jun Xie memilih untuk tidak terus menanyakannya sama sekali. Meskipun demikian, masalah ini telah membawa begitu banyak kesengsaraan bagi Tang Yuan. Wajar jika dia memiliki keinginan untuk membicarakannya. Kalau tidak, mengapa dia menyeret Jun Xie ke sini? Tuan muda ketiga, item itu adalah Suan Core, Suan Core. Tang Yuan mendekati Jun Xie dan berbisik ke telinganya. Selain itu, ini adalah Suan Core dari puncak Suan Beast tingkat ke-9. Itu hanyalah harta yang menantang surgawi. Jadi, itu hanya Suan Core. Dan di sini aku pikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sebuah Suan Core dari puncak Suan Beast level ke-9. Jantung Jun Xie melonjak, tetapi dia memalingkan wajahnya dengan sikap acuh tak acuh. Apa yang luar biasa dari mainan itu? Aku juga punya satu. Menurutmu ini sama dengan omong kosong tingkat ke-5 dan ke-6? Kamu berani mengambil mainan kecilmu dan membandingkannya dengan mainan keluargaku? Tang Yuan mendengus. Biarkan aku memberimu pencerahan, benda di rumahku itu adalah Suan Core tingkat 9 tingkat tertinggi. Jika informasi ini bocor, aku khawatir seluruh dunia akan berguncang sebagai akibatnya. Jika seorang ahli peringkat Earth Swan menggunakan inti Swan tingkat ke-9, orang itu akan didorong dari tahap pemula Earth Swan hingga tahap puncak Sky Swan. Jika seorang ahli peringkat Sky Swan dari tahap tengah memanfaatkannya, maka orang itu akan dapat mengisi sampai ke ranah dewa tertinggi Swan. Tuan muda ketiga, Swan dewa tertinggi. Jumlah ahli seperti itu dapat dihitung dengan mudah. Tang Yuan menggerakkan tangannya yang pendek dan gemuk dalam postur berpelukan yang berlebihan, menandakan dunia. Ini memiliki efek yang begitu kuat. Jantung Jun Xie agak berdebar kencang, tetapi dia menatap Tang Yuan dengan wajah penuh kecurigaan. Kamu berani menyombongkan diri di depanku? Jika itu benar-benar memiliki efek yang begitu kuat, bukankah kamar dagang di seluruh dunia akan menjualnya seperti orang gila? Bajingan mana yang membual akan membuat seluruh keluarganya mati? Tang Yuan merasa terhina. Mengangkat jari-jarinya, dia membuat sumpah, wajahnya yang gemuk menjadi merah. Jual seperti orang gila? Apakah menurut kamu ini adalah sesuatu yang dapat ditemukan di mana-mana? Jika ini bukan barang yang sangat langka, akankah kakekku menjadi sangat marah? Aku benar-benar bajingan. Tidak kusangka aku akan mengeluh tentang ini padamu bangsat. Aku benar-benar telah menemukan bajingan yang salah untuk diadukan.
Gendut Tang menjadi gelisah dan mulai mengucapkan slogannya, bajingan, dengan mengabaikan ceroboh. Oh, aku benar-benar bersimpati pada ibumu. Jun Xie mengucapkan, oh, yang panjang. Dalam benaknya, dia sedang mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Jika ini benar-benar harta yang menantang surgawi, maka dia benar-benar tidak boleh mengembalikannya ke keluarga Tang. Harta ini akan jauh lebih berguna jika dia menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan keluarganya sendiri, menciptakan ahli tingkat super. Itu pasti akan jauh lebih baik daripada membiarkannya sia-sia di tangan keluarga Tang. Tang Yuan yang matanya saat ini sama-sama menyeringai merah. Dia merasa bahwa dalam beberapa hari terakhir ini, Jun Xie adalah satu-satunya yang mau mendengarkannya. Ini menyebabkan dia merasa tergerak, tiba-tiba menyebabkan beberapa lendir hidung naik. Dia dengan mudah memantulkannya sebelum berbalik menghadap Jun Xie dan melanjutkan percakapannya yang tulus. Pada saat ini, siapa itu? Bajingan mana yang sembarangan memantulkan ingusnya? Keluarkan bajinganmu dari sini. Perhatikan saat senior ini memusnahkan ke-9 saudaramu. Suara tajam dan marah terdengar dengan keras, membawa serta aura kekerasan dan kejahatan yang tak tertandingi.